Halo Sobat Esen, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Rajab, tutor sosiologi @sen.id. Pada video kali ini, Kak Rajab akan membahas salah satu materi sosiologi, yaitu pemberdayaan komunitas. Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan komunitas? Yuk kita belajar. Sobat Esen, dalam materi pemberdayaan komunitas, ada beberapa hal yang akan kita jelaskan. Apa saja? Yang pertama di sini ada pengertian. Selain pengertian, ada prinsip pemberdayaan komunitas. Nah, di sini dapat kita bagi-bagi lagi ya. Ada partisipatif, berkelanjutan, kesetaraan, maupun keswadayaan. Selanjutnya ada pelaku pemberdayaan komunitas, ruang lingkup pemberdayaan komunitas, bentuk-bentuk pemberdayaan komunitas, dan juga tahapan pembangunan yang bertumpu pada komunitas menurut Endang Nugraheni. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian. Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan komunitas? Pemberdayaan komunitas itu adalah suatu upaya peningkatan, upaya meningkatkan harkat atau martabat masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Nah, jadi bagaimana caranya untuk meningkatkan agar masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan, agar mereka dapat sejahtera, dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi untuk bertahan hidup, ya, dapat menghasilkan uang, ya, kemudian untuk memperbaiki kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi. Nah, itu hal yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga untuk meningkatkan kesejahteraan pada suatu masyarakat. Nah, jadi dalam pemberdayaan komunitas berarti di sini memberdayakan orang-orang yang berada di kelas bawah, sehingga mereka memiliki suatu kreativitas, keahlian yang dapat mereka gunakan untuk menghasilkan nilai ekonomi dan dapat membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi. Oke, itu pengertian dari pemberdayaan komunitas. Selanjutnya adalah prinsip pemberdayaan komunitas. Nah, di sini ada 4 ya prinsip pemberdayaan komunitas. Yang pertama itu partisipatif, yang berarti antara orang yang memberdayakan dengan orang yang diberdayakan itu harus ada partisipatif, harus ada ikut serta gitu ya, antara dua kelompok atau lebih, partisipasi. Jadi banyak kelompok-kelompok yang berpartisipasi, baik itu masyarakat itu sendiri maupun kelompok yang akan memberdayakan, baik itu pemerintah maupun pihak-pihak swasta. Yang penting ada partisipasi, partisipatif ya. Kemudian berkelanjutan, yang berarti di sini apa yang dilakukan, apa yang diprogramkan, apa yang suatu produk yang telah diciptakan itu memiliki nilai-nilai keberlanjutan. Jadi tidak hanya saat itu saja ketika ada suatu pelatihan. Nah, kita berharap bahwa dengan adanya pelatihan tersebut, mereka memiliki keahlian dan keahlian itu dapat digunakan sebaik mungkin, dapat digunakan seterusnya ya dalam kehidupan mereka untuk dapat memperbaiki kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi. Jadi tidak hanya sekedar pelatihan saja, cukup di situ saja, tidak, tetapi melakukan suatu pelatihan di mana keahlian tersebut dapat digunakan sampai kapanpun, gitu ya. Makanya harus berkelanjutan. Kemudian kesetaraan. Kesetaraan berarti setara ya.
pihak yang melakukan pemberdayaan atau pihak yang diberdayakan itu statusnya setara saja. Maksudnya memiliki kesetaraan. Kalau misalkan pihak yang melakukan suatu pemberdayaan merasa dirinya lebih tinggi derajatnya, merasa dirinya sombong. Nah, yang nantinya orang yang diberdayakan tersebut akan menimbulkan kecemburuan gitu ya. Pasti mereka juga tidak mau dianggap rendah, tidak mau dianggap remeh. Nah, kalau hal tersebut terjadi, suatu pemberdayaan tidak akan berjalan dengan lancar. Pasti akan bubar gitu. Tetapi bagaimana juga caranya agar pemberdayaan tersebut akan berjalan dengan lancar? Jadi antara orang atau kelompok yang melakukan pemberdayaan dengan kelompok yang diberdayakan itu statusnya memiliki kesetaraan. Jadi statusnya sama saja gitu ya. Selanjutnya keswadayaan atau sifatnya membangun, yang pastinya dalam proses pemberdayaan tersebut yang sifatnya membangun masyarakat-masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka memiliki keahlian dan dapat memperbaiki hidup mereka. Oke, selanjutnya mengenai pelaku pemberdayaan komunitas ya. Pelaku pemberdayaan komunitas itu sebenarnya ada banyak ya pelaku, tapi secara garis besar pelaku pemberdayaan komunitas yang terutama sekali bisa dari pihak pemerintah. Kemudian pihak-pihak swasta. Pihak-pihak swasta atau perusahaan-perusahaan swasta yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Karena perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar masyarakat, mereka juga memiliki tanggung jawab gitu ya untuk mensejahterakan rakyat-rakyat yang ada di sekitar mereka. Kemudian pihak yang ketiga adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu sendiri. Oke, jadi ini beberapa pelaku dalam pemberdayaan komunitas. Nah, selanjutnya mengenai ruang lingkup pemberdayaan komunitas itu apa saja ya, baik itu dalam hal politik, ekonomi, lingkungan dan sebagainya, dan juga bentuk-bentuk pemberdayaan komunitas bisa dengan berbagai macam pelatihan atau juga memberi bantuan, kredit dan sebagainya. Kemudian tahapan pembangunan yang bertumpu pada komunitas menurut Endang Nugraheni. Nah, dari beberapa poin yang Kakak jelaskan tadi, untuk lebih lengkapnya Sobat AdSense dapat mengunjungi website adsense.id. Sobat AdSense, demikianlah pembahasan mengenai pemberdayaan komunitas. Semoga Sobat AdSense dapat memahaminya ya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, Sobat AdSense dapat mengunjungi website adsense.id. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam pintar. Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!